Saudara, harapan Nenek Asyani yang didakwa mencuri 7 batang kayu jati untuk lepas dari jerat hukum pupus sudah. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Teriakan histeris Nenek Asyani setelah mengikuti sidang vonis kasus dugaan pencurian 7 batang kayu jati tak terbendung lagi. Jangan berikan dong. Awas lagi. Jangan soal sampai dong. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Kamis siang menjatuhkan vonis bersalah kepada Asyani. Asyani divonis bersalah karena tidak memiliki surat kepemilikan kayu jati. Namun kini ia dijatuhi pidana 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 1 hari penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Ini artinya untuk sementara Asyani tidak menjalani hukuman penjara kecuali jika ia kembali melakukan pelanggaran. Arif Hidayat, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Saudara, upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi kembali mendapat sorotan. Salah satunya terkait pemberian gerasi dan adanya remisi dari Mahkamah Agung kepada terpidana kasus korupsi. Mantan Gubernur Riau, Anas Makmun, menerima gerasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Jokowi. Narapidana kasus korupsi alih fungsi hutan Riau itu dipotong 1 tahun dari 7 tahun penjara menjadi 6 tahun. Anas Makmun saat ini masih menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dan dengan gerasi itu, maka Anas Makmun akan bebas pada 3 Oktober 2020. Presiden Jokowi memberikan alasan gerasi diberikan dengan dasar kemanusiaan, di mana kondisi Anas Makmun sudah uzur dan sakit-sakitan. Di tahun 2019, sejumlah narapidana kasus korupsi atau koruptor mendapat pemotongan masa hukuman dari Mahkamah Agung. Di antaranya adalah Idrus Marham, yang sebelumnya divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus suap PLTU Riau. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi Idrus Marham hingga masa hukumannya menjadi 2 tahun. Tahun ini Mahkamah Agung juga mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali PK terpidana kasus suap impor gula Irman Gusman. Vonis mantan Ketua DPD Republik Indonesia itu pun dikurangi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun. Terpidana korupsi kasus suap impor daging, Patrialis Akbar juga mendapat potongan hukuman dari Mahkamah Agung. Awalnya hukuman Patrialis Akbar selama 8 tahun, namun pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung mengurangi hukumannya hingga menjadi 7 tahun. Pemberian gerasi, saudara, terkait terpidana korupsi atau koruptor, serta diskon pemotongan masa hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Bagaimana gambaran pemberantasan korupsi saat ini? Kita akan bahasnya dalam Sapa Indonesia Malam usai tangan berikut ini. Di Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini sudah seharusnya menjadi momentum bagi penegak hukum untuk kembali mengobarkan perang melawan kejahatan luar biasa itu. Saat menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di SMK Negeri 57 Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan apapun bentuknya tindak pidana korupsi itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Yang namanya korupsi, baik yang untuk bencana, baik yang besar, baik yang sedang, baik yang kecil, itu sama saja. Namanya juga korupsi, tidak boleh. Namun belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengomentari perlakuan hukum bagi terpidana kasus korupsi yang dinilai semakin ringan. Kalau kita menganggap bahwa korupsi itu adalah serious crime, bahkan ada yang mengatakannya ordinary crime, tetapi perlakuan pada koruptor juga sama dengan pencuri sendal biasanya, ya seharusnya nggak cocok menurut kami. Pernyataan KPK ini didasari adanya pemberian gerasi oleh Presiden Joko Widodo atas rekomendasi Mahkamah Agung terhadap terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Riau Anas Makmun. Alasan Presiden memberikan gerasi adalah faktor kemanusiaan. Gerasi itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Itu jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar kita. Dari sisi kemanusiaan, ini kan sudah umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus. Sehingga dari kacamata kemanusiaan
itu diberikan. Tapi sekali lagi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Dan itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar. Bapak tidak khawatir bahwa nantinya komitmen pemberantasan korupsi Nah, kalau setiap hari kita keluarkan gerasi untuk koruptor setiap hari atau setiap bulan itu baru silahkan dikomentari. Tak hanya gerasi, tercatat juga Mahkamah Agung memberikan pengurangan hukuman di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali terhadap sejumlah narapidana kasus korupsi. Seperti pemberian potongan hukuman menjadi 3 tahun penjara kepada terpidana kasus suap gula impor yang juga mantan Ketua DPD Irman Gusman. Lalu ada juga terpidana kasus suap impor daging, mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang hukumannya dipotong menjadi 7 tahun penjara. Obral diskon hukuman koruptor ini akhirnya dikomentari Partai Keadilan Sejahtera. Politisi PKS Bukhari Yusuf secara spesifik menilai gerasi yang diberikan Presiden kepada mantan Gubernur Anas Ma'amun bersifat subjektif. Alasan kemanusiaan itu kemudian subjektif, yang juga tidak bisa diterima semua pihak. Persoalannya adalah apakah pemerintah sekarang betul-betul komitmen dalam pemberantasan korupsi atau tidak? Ujar Bukhari seperti yang dilansir Kompas.com. Sementara itu Indonesia Corruption Watch menyatakan, pemberian gerasi dan pemotongan hukuman terhadap narapidana kasus korupsi tetap berkaitan dengan langkah pemerintah untuk membuat KPK tidak bertaji lewat revisi Undang-Undang KPK. Ketika KPK dibuat toothless, maka tentu ini juga akan memberikan dampak kepada semangat pemberantasan korupsi secara umum. Selain gerasi, kita juga tahu ada pemotongan atau penyunatan hukuman bagi pelaku korupsi di tingkat Mahkamah Agung. Ini mau nggak mau harus dilihat dalam konteks itu. Pemberian diskon hukuman bagi koruptor terus menuai pro dan kontra. Tapi apakah ini menodai semangat pemberantasan korupsi? Negara harus memberi jawaban dan jaminan agar misi pemberantasan korupsi tidak terdistorsi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, gerasi bagi Anas Ma'amun serta diskon masa hukuman dari Mahkamah Agung untuk narapidana kasus korupsi mengundang pertanyaan bagi sejumlah pihak. Keseriusan pemerintah dan juga yudikatif dalam upaya memberantas korupsi. Kita akan membahasnya bersama politisi Bukhari Yusuf, kemudian Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Ahmad Misbahul Hasan, dan terhubung melalui sambungan Skype Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah. Selamat malam. Iya. Saya langsung ke Pak Abdullah. Saya izin benar. Pak Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Pak Abdullah, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan sejumlah potongan bagi koruptor di Mahkamah Agung? Saya sebutkan, pertama Idrus Marham, yang terakhir kemudian ada juga Patrialis Akbar, ada juga Sugiono Timan. Bagaimana kemudian Mahkamah Agung bisa mengkoreksi hukuman koruptor dari sebelumnya tinggi kemudian dipotong menjadi lebih rendah? Terima kasih atas perhatian masyarakat pada Mahkamah Agung. Ini sebagai bentuk apresiasi masyarakat pada Mahkamah Agung. Tentunya bukan karena perasaan lain, karena perasaan cintanya pada Mahkamah Agung untuk lebih baik lagi. Iya. Jadi menurut saya ini ada kesalahpahaman atau mispersepsi masyarakat dengan putusan itu sendiri. Karena putusan itu sendiri kan belum pernah dibaca. Kemudian hanya di ujungnya kemudian diberikan komentar, sehingga komentarnya pasti tidak kontekstual. Ya, kita perlu ketahui bahwa Idrus Marham ini telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta. Ini terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, ya. Sehingga dijatuhi pidana 3 tahun, denda 150 juta, subsidiar 2 bulan. Kemudian diajukan upaya banding ke pengadilan tingkat banding. Oleh pengadilan tingkat banding, ini terdakwa ternyata juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menurut pasal 12A. Undang-Undang Nomor 31/99. Artinya terbukti dakwaan primernya, Pak Abdullah, ya? Iya, ini kan karena pasal yang terbukti itu berbeda, maka ancaman hukumannya berbeda. Maka ini tidak bisa dikatakan itu naik atau turun karena memang ketentuannya berbeda. Jadi Idrus Marham jadi pidana 5 tahun, denda 200 juta, subsidiar 3 bulan.
Kemudian diajukan upaya kasasi. Nah, di tingkat kasasi, majelis kasasi ini menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan judek fakti pengadilan tinggi tentunya. Artinya ada koreksi hukuman di situ karena ada pasal atau dakwaan yang juga berbeda. Anda mengatakan itu. Iya. Tapi kemudian pemandangan ini Pak Abdullah tidak pernah kemudian terlihat di zaman ketika Pak Artijo Alkostar masih menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung. Bagaimana kemudian ada perbedaan dulu dan saat ini? Ya, saya teruskan dulu. Kemudian tingkat kasasi ini terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 11. Jadi kembali kepada pengadilan tingkat pertama hampir sama. Hanya saja ini ada tidak sependapat dengan lamanya hukuman. Jadi ini bukan berarti dikurangi karena standarnya berapa, dikurangi berapa, tinggal berapa. Bukan itu persoalannya. Jadi dijatuhi pidana 2 tahun, denda 50 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Inilah sebetulnya perbedaan pasal inilah yang menjadikan ada perbedaan, kan gitu. Nah, dikaitkan dengan masa lalu tentunya setiap kasus ini kasuistis, tidak bisa disamakan persis, ya. Jadi kita ini mengadili berdasarkan pasal yang didakwakan, fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, sehingga keadilan itu disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang telah membentuk keyakinan hakim. Tentunya itu, Pak Aiman. Iya, saya langsung ke Bung Fitra. Ya, Mas Aiman, kalau kami memandang bahwa ini sebenarnya ada kemunduran ya di dalam... Kemunduran di mana? Kemunduran terkait dengan pemberantasan korupsi. Bahwa kita sepakat bahwa korupsi itu merupakan extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa yang itu seharusnya mendapat hukuman seberat-beratnya. Meskipun kemudian ada fakta bahwa dikatakan pada persidangan sebelumnya, katakan oleh pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, itu salah mendakwakan, salah memutus atas dakwaan dan kemudian dikoreksi di Mahkamah Agung. Saya pikir apa yang sudah diputuskan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri itu sudah final gitu ya, dari sisi keadilan. Bahwa ketika kemudian itu dikoreksi oleh Mahkamah Agung, ini justru publik mempertanyakan soal komitmen Mahkamah Agung sendiri di dalam pemberantasan korupsi gitu ya. Nah, sekarang kan kita lihat bahwa melalui survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, misalnya Seknas Fitra maupun ICW tadi yang dijelaskan oleh Mas Adnan, itu mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang melakukan pemberantasan korupsi itu rankingnya rendah, misalnya kayak MA, kepolisian, atau kejaksaan. Justru KPK yang selama ini... Apa yang mengatakan dari sini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang selama ini menangani korupsi itu komitmennya dipertanyakan oleh publik. Kecuali KPK. Kecuali KPK. Kita akan kembali saat lagi, termasuk juga pernyataan Anda. Nanti saya akan langsung menanyakan kepada Pak Abdullah dan juga politisi Yusuf. Nanti kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selama 2 pekan ini razia pajak kendaraan terus digelar setiap hari. Dari hasil razia, ternyata ratusan mobil mewah terbukti menunggak pajak. Bahkan supercar kelas Ferrari pun pemiliknya mengemplang pajak. Petugas Samsat bersama Satlantas Polda Jakarta terus melakukan razia terhadap mobil-mobil mewah. Sementara target pajak kendaraan untuk tahun ini sebesar 1,1 triliun rupiah sebagai pendapatan pajak daerah belum dipenuhi dan baru 91% yang melunasi pajak tahun 2018. Semua jenis kendaraan dirazia petugas, tidak terkecuali mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Alphard, dan Mazda. Bahkan para pengendara supercar Ferrari pun terjaring petugas saat razia di kawasan Jakarta Utara akhir pekan lalu. Pengendara yang ternyata warga asing itu mengaku meminjam mobil Ferrari rekannya dan tidak tahu jika sang pemilik ternyata belum membayar pajak.
Jumlahnya cukup fantastis. Ternyata pemilik supercar senilai 7 miliar rupiah itu belum membayar pajak sejak tahun 2014. Jika ditotal, hingga hari ini, pemilik Ferrari jenis California tersebut mengemplang pajak sebesar 372 juta rupiah. Lebih parah lagi, plat nomor yang dipakai juga palsu. Berbagai alasan yang diucapkan para pengendara untuk tidak ditindak, mulai dari mobil pinjaman hingga lupa membawa surat-surat. Bahkan tidak jarang adu mulut juga terjadi antara pemilik mobil dengan petugas. Nanti saya bayar, ini mau diapain dulu? Kalau Bapak mau bayar sekarang, jelasin dong, lo bisa ngomong gak sih? Bapak sabar dulu, boleh ngomong. Bapak ngomong mulu gak pernah punya orang ngomong. Saya tinggal sana, Cigantung, Fadila situ. Tahu era Fadila sana kan? No, dia tidak alamat saya. Gimana nggak tenang? Ini mereka kayak koruptor aja, Anda kejar buat miliaran diambil semua orang. Apa? Ada mekanismenya. Dan mekanisme yang buat, Pak. Ngambilnya di mana? Nanti di Samsat Timur. Bapak kalau mau bayar ada kantin. Pada awal tahun 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap ada 1.200 mobil mewah yang menunggak pajak senilai 45 miliar rupiah. Ini belum termasuk ribuan mobil lainnya. Dalam penjelasannya di Balai Kota pada 12 Januari 2018, Anies Baswedan menunjukkan plat nomor serta nama pemilik mobil mewah tersebut. Jenisnya pun tidak kepalang tanggung. Puluhan pemilik mobil super mewah seperti Ferrari, Lamborghini, bahkan Rolls-Royce ternyata mengemplang pajak. Kami mengharapkan kepada semua untuk segera taat, segera lunasi, dan kita akan umumkan merek mobilnya dan nomor polisinya. Seluruh kendaraan yang belum bayar akan diketahui nomor polisinya. Bila Anda lihat di jalan, maka Anda akan tahu bahwa kendaraan itu lalu lalang di kota ini dan tidak menunaikan pajaknya. Ada 210 mobil. Sementara target pajak kendaraan untuk tahun ini sebesar 1,1 triliun rupiah sebagai pendapatan pajak daerah belum dipenuhi dan baru 91% yang melunasi pajak tahun 2018. Tim TV One mengabarkan. Hai guys, saat berkendara di jalan raya biasanya ada saja pengendara yang tidak taat aturan. Mulai dari memutar di sembarang tempat sampai melanggar rambu lalu lintas. Contohnya seperti beberapa orang berikut ini yang malah kualat sendiri akibat aksi pelanggaran yang mereka lakukan. Mau tahu seperti apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat yang belum, ayo klik dulu tombol subscribe dan notifikasinya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Menerobos palang pintu kereta api. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat palang kereta api ini. Dan inilah yang dinamakan kualat. Oh no! Pukul spion.
Perhatikan pengendara motor Scoopy kurang ajar ini yang berulang kali menampol spion-spion mobil. Jahil banget ya. Dan karena perbuatannya, ia sengaja disenggol pengendara motor lain. Udah dibantuin, malah ditinggal. Sadar kesalahannya menerobos jalur busway, mereka terus-terusan diklakson oleh bus. Setelah membantu mengangkat motor milik pengendara lain, dia malah ditinggal, gengs. Kasihan banget ya. Kabur malah jatuh. Pengendara sepeda motor ini di-stop karena kena tilang, guys. Ketika polisi hendak berpindah tempat, lihatlah apa yang terjadi. Nah lo, jadi jatuh kan? Nggak usah kabur deh. Ugal-ugalan, sial sendiri. Perhatikan pengendara yang memakai motor berwarna biru ini. Dan lihatlah aksinya. Apa ya? Bocah apa ya? Udah jadi gitu. Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Jatuh. Lihatlah 3 gadis yang sedang naik motor ini. Udah tahu licin, masih aja ngebut di tikungan. Haha. Nah itu tadi liputan tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.